Pemirsa, Sandra Dewi terlihat percaya diri memberi keterangan dan menjawab sejumlah pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus korupsi PT Timah. Untuk membahasnya sudah bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Mas Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Selamat malam. Mas Boyamin, apabila kita melihat kesaksian dari Sandra Dewi yang begitu percaya diri, menjelaskan harta bendanya yang tidak terkait dengan kasus korupsi dan pencucian uang suaminya, apa ini dampaknya? Apakah akan signifikan berdampak pada sulit atau mudahnya pembuktian yang dilakukan oleh jaksa? Justru malah akan lebih memudahkan jaksa untuk melakukan pembuktian dan bahkan malah bisa kena loh ya, ini potensi analisanya begitu, menghalangi penyidikan atau sumpah palsu malahan kalau nanti bisa dibuktikan hal-hal yang sebaliknya apa yang diterangkan Sandra Dewi tadi. Soal misalnya mengatakan suaminya hanya tambang batu bara misalnya. Ya tidak timah misalnya, itu yang paling kecil. Berikutnya adalah ada tadi juga catatan tentang perjanjian soal utang atau pinjaman dengan Suparta yang 10 miliar. Nah, bisa dilacak perjanjiannya itu betul ada sebelumnya atau dibuat setelahnya, ditanggali mundur misalnya. Itu tugasnya kejaksaan. Kalau nanti ternyata itu bisa ditemukan perjanjian dibuat setelahnya dan ditanggali mundur, ya berarti uang 10 miliar itu bisa aja yang sebenarnya itu bukan pinjaman, itu aja hanya saling terkait dengan tata niaga timah misalnya. Jadi itu yang semestinya ini malah memudahkan jaksa untuk menggali lebih dalam nanti dan itu bisa dilakukan konfrontasi dengan saksi-saksi yang lain, misalnya Sandra Dewi dengan Suparta atau dengan Anggraini. Jadi itu nanti yang harus digali betul oleh kejaksaan supaya ini lebih terang dan berkaitan dengan itu janggal meminjami 10 miliar kepada Anggraini yang notabene komisaris di PT Refinet Bangkatin dan itu katanya untuk Suparta bikin usaha. Nah, kan dalam konteks ini kan yang direktur utamanya Suparta, Harvey Muiz itu kan versinya itu kan hanya penghubung gitu, hanya membantu gitu. Malah masa kemudian yang meminjami gitu kan. Jadi ini sesuatu yang janggal yang harusnya dibuktikan gitu. Jadi banyak hal yang justru bisa digali dari kepercayaan dirinya dari Sandra Dewi ini tadi. Oke, Mas Boyamin, tapi mengenai kepercayaan diri Sandra Dewi mengenai asetnya yang merupakan hasil keringatnya sendiri, bukan hasil korupsi, itu bagaimana tanggapannya? Ya, ini kan tadi barusan kita dengarkan keterangan Pak Sutekno, Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung, berkaitan dengan tas branded yang katanya endorse itu. Nah, ternyata ada bukti-bukti transfer juga. Nah, itu kan masa kejaksaan tidak cermat menyita tas-tas itu tadi. Apakah itu bahkan kalau 2012, 2014 tidak terkait masa disita. Kalau sekarang nyita itu kan bisa aja dibuktikan sertifikatnya misalnya barang baru merek apa itu diproduksi pada tahun 2020 misalnya. Kan bisa jadi begitu nanti kalau di dalam. Kan? Karena tadi Pak Sutekno berkata ada bukti-bukti yang lain, ada transfer dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa didalami betul apakah tas-tas itu memang terkait atau tidak gitu. Kalau tidak kan ya memang harus dikembalikan, kan gitu. Kita aja surat juga tidak bersalah. Tapi kejaksaan atau jaksa penuntut umum bisa mendalami lebih jauh dan itu nanti perlu dikonfrontasi. Kalau perlu penjual tasnya itu kan ada, nanti tokonya bisa dilacak yang dulu katanya di endorse itu merek apa, seri apa. Ini karena tas branded kan ada sertifikatnya, nah, itu bisa dikonfrontasi apakah itu tas yang dulu atau tas yang baru sebenarnya yang dari hasil yang diduga pemberian dari Harvey Muiz misalnya yang sebenarnya notabene ya dari Timah. Tapi kan Mas Boyamin, sejauh ini Sandra Dewi tidak dikaitkan dengan jerat TPPU selama ini. Apakah artinya dari kejaksaan memang belum mengantongi cukup bukti atau seperti apa? Ya fokus karena ini terdakwanya kan Harvey Muiz, salah satunya saksinya kan memang istrinya. Ya otomatis jadi saksi dulu, digali dulu. Justru itu kan istilahnya bisa jadi ada dua teori. Makan bubur dari pinggir dulu dari pelaku korupsinya baru nanti penadah TPPU-nya misalnya atau juga jadi saksi biar aja menjelaskan apa baru nanti didalami lebih lanjut apa-apa yang dijelaskan. Jadi soal percaya diri itu justru kadang-kadang jebakan loh, tidak natural. Kelihatannya percaya dirinya itu berlebihan kalau versi saya. Itu nanti biarlah kejaksaan untuk membuktikan banyak hal nanti. Kalau nanti misalnya dinyatakan terbukti TPPU Harvey Muiz, lah siapa yang penadahnya? Apakah termasuk istrinya? Nah, itu nanti yang bisa didalami lebih jauh ini. Justru
kita berharap nanti Kejaksaan Agung ini bisa menggali lebih dalam lagi, dan pada posisi itu kan ada pencucian uang pasif gitu, termasuk penadahnya atau yang pakai. Dulu artis Edis Adelia itu bahkan betul-betul nafkah dari suaminya 1 miliar dari pengusaha, hanya 1 miliar waktu itu jadi tersangka juga gitu, dan diproses ke pengadilan Edis Adelia. Yang lain-lain juga begitu, berkaitan dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan itu beberapa juga dikait-kaitkan, teman dekatnya aja dikaitkan, padahal itu hanya ikut menikmati wisata ke Bali. Jadi ini, dan juga satu catatan misalnya Harvey Muiz dengan Sandra Dewi ini kan ada perjanjian pisah harta. Nah, justru itu malahan bukan bunuh diri kan, ini kalau berpindah malah justru pada posisi pemberian, itu bukan nafkah aja gitu. Ini yang malah justru apakah pisah harta itu menguntungkan Sandra Dewi atau malah melemahkan Sandra Dewi. Nah, itu biarlah kita serahkan sebenarnya kepada Kejaksaan Agung untuk menggalinya, konstruksikan apakah nanti setelah misalnya ini terbukti pencucian uang, nanti pihak-pihak yang menikmati atau membantu misalnya Helena Lim misalnya itu bisa dibuktikan. Itu yang harus kita dorong Kejaksaan Agung. Tapi Mas Boyamin, sang istri ataupun Sandra Dewi juga berulang kali membantah bahwa suaminya Harvey Muiz ini pengusaha timah dan mengaku suaminya ini pengusaha batu bara. Bagaimana Anda melihat kemudian keterangan ini, Mas Boyamin? Tapi tadi dikejar hakim, kalau memang pengusaha tambang batu bara atau hanya ngambil keuntungan atau memang punya usaha tambang atau bagaimana? Nggak bisa jawab kan Sandra Dewi kemudian gitu kan. Ketika dia berusaha menjelaskan bukan timah, hanya batu bara, ketika ditanya batu baranya bagaimana, nggak bisa menjelaskan, terus menjelaskan yang lain kan gitu kan. Ya kalau memang dia paham pengusaha tambang batu bara, ini kan Harvey Muiz itu kan kalau tidak salah berkaitan dengan PT MHU di Kalimantan Timur. Apakah dia pemegang saham? Apakah dia terkait dengan owner yang lain? Apakah dia hanya menjadi pedagangnya atau ikut nambang, ikut ngeruk misalnya, ikut ngangkut gitu. Itu kan harus dijelaskan. Tapi Sandra Dewi saya yakin tadi tidak bisa menjelaskan, maka dia melipir ke penjelasan yang lain gitu. Jadi itu berarti bahwa statement dia bahwa bukan tambang timah, tapi kan belakangan dikejar hakim kan akhirnya seperti akhirnya tahu Suparta gitu kan, dari siapa, terus kemudian apa, ternyata tadi kemudian agak kejebak ketika mengatakan suaminya karena ini pengen membantu tempat asal istrinya, yaitu di Bangka Belitung. Nah, membantunya seperti apa? Ternyata rangkaiannya kan sudah kita tahu bersama dalam dakwaan kasus korupsinya, bagaimana Harvey Muiz itu diduga menjadi penghubung dengan PT Timah, dengan smelter, dengan perusahaan-perusahaan yang lain, bahkan terus kemudian ke Helena Lim untuk tanda kutip di kamuflase CSR gitu loh. Itu sudah agak tergambar. Jadi ini yang satu sisi Kejaksaan Agung juga besok hari Selasa saya gugat pra peradilan karena belum pernah memanggil RBS ke pengadilan, padahal sudah dipanggil 2 kali diperiksa. Masa dipanggil ke pengadilan aja enggak? Atas dasar itu sudah saya gugat ke pengadilan juga gitu. Oke, baik Mas Boyamin. Kita akan tunggu saja bagaimana upaya-upaya pembuktian berikutnya dalam sidang lanjutan kasus korupsi PT Timah ini. Terima kasih Mas Boyamin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.